Semuanya apa khabar? Hari ni saya nak tunjukkan video daripada dia buat fakta tentang Netflix. Dia buat video fakta tentang Netflix yang saya pun nak buat juga. Tapi saya tak tahu sejarah Netflix. Yang tak ada siapa nak buat sejarah tentang Netflix. Tak ada siapa nak buat filem sejarah tentang dia. Kalau saya pun tak nak tahu. Saya pun tak nak buat. Lagi bagus kalau Netflix ni beli cerita Malaysia buat. Sebab saya dengar Netflix ni ada beli cerita Mexico. Netflix ni beli cerita Mexico, mereka buat cerita tu lebih bagus. Saya harap mereka akan beli cerita Malaysia tak bagus, buat dia lebih bagus. Okey, mari saya tunjuk video ni sekarang. Siapa yang nggak tahu Netflix? Perusahaan yang awalnya berbisnis rental DVD itu kini sudah jadi salah satu penyedia layanan streaming film dan serial TV terdepan di dunia. Perusahaan multimedia dan layanan keuangan asal Amerika Serikat, Motley Fool, bahkan menyebut Netflix sebagai salah satu perusahaan internet dengan pendapatan terbesar di dunia. Laporan keuangan kuartal pertama 2019 Netflix terus menunjukkan peningkatan pendapatan sebanyak 22% dari periode sama tahun sebelumnya, menjadi 64 triliun rupiah. Laba mereka di kuartal pertama 2019 juga ikut naik, jadi sekitar 4,8 triliun rupiah dari 4,1 triliun rupiah pada kuartal pertama 2018. Terdengar fantastis? Tunggu dulu. Di balik angka pendapatan dan laba yang terdengar besar itu, Netflix selama 2018 sudah menghamburkan uang sebesar 169 triliun rupiah hanya untuk membuat konten. Kenapa mereka bakar? Kenapa dia buat video tu bakar duit? Mereka bahkan berencana terus menggelontorkan uang hingga 211 triliun rupiah di 2019 untuk tujuan yang sama. Jumlah uang tersebut jelas lebih besar dari pendapatan mereka, apalagi labanya. Kenapa Netflix bikin film terus? Uang dari mana? Jawabannya adalah dari utang. Ya, benar, kamu enggak salah dengar. Sebagian sumber dana Netflix untuk memproduksi konten orisinalnya berasal dari utang. Kas yang mereka miliki selama ini, baik dari pendapatan operasional, kumulasi laba ditahan, hingga penjualan saham di pasar modal, enggak cukup untuk mendanai rencana penambahan kontennya. Laporan arus kas Netflix terus mengalami defisit sejak beberapa tahun lalu. Di akhir 2018, Netflix menyebutkan arus kas perusahaan mengalami defisit sekitar 42 triliun rupiah, membengkak dari tahun sebelumnya sebesar 28 triliun rupiah. Bahkan, jika dihitung dari 2015 sampai 2018, demi menambah konten, Netflix rela berkali-kali menerbitkan surat utang hingga jumlahnya mencapai 133 triliun rupiah. Terus, ngapain juga Netflix rela utang ke sana kemari cuma demi bikin konten orisinal? Apa yang mau dikejar? Ada sejumlah alasan kenapa Netflix berani berutang demi konten. Semenjak hadir di ranah streaming video pada tahun 2007, pertumbuhan pengguna Netflix terus bertambah secara signifikan. Melihat pertumbuhan yang pesat, tidak heran jika pemilik asli konten yang ditayangkan Netflix juga terus menaikkan biaya lisensi. Beberapa di antaranya bahkan hendak menghentikan lisensi yang diberikan ke Netflix karena mau meluncurkan layanan streaming video sendiri. Sebagai contoh, Netflix harus mengeluarkan uang sebesar 1,4 triliun untuk memperpanjang masa tayang serial Friends selama 2019. Setelah 2019 berakhir, serial ini tersebut tak akan tersedia di Netflix dan pindah ke layanan HBO Max milik Warner Media selaku yang punya. Itu baru Bukan Warner Bros ke? Untuk 1 tahun saja. Apa kabar dengan judul populer lainnya? Maka Netflix mencari cara lain dengan membuat konten orisinal untuk menarik lebih banyak pengguna yang akan jadi sumber pendapatan utama. Chief Content Officer Netflix, Ted Sarandos, pernah menyatakan bahwa ada sekitar 1.000 konten orisinal yang ditayangkan Netflix di akhir 2018. Nilai investasi yang digelontorkan Netflix untuk membuat konten juga lebih besar dibanding semua jaringan televisi yang ada di Amerika. Memiliki konten orisinal berarti nggak harus bergantung pada film dan serial TV buatan perusahaan lain. Dengan konten orisinal, Netflix nggak usah pusing mikirin biaya lisensi, serta bebas menayangkan konten tersebut selamanya. Ya, selama Netflix masih beroperasi ya. Penambahan konten orisinal dalam jumlah yang banyak juga merupakan salah satu strategi Netflix untuk melakukan diferensiasi di industri streaming video. Sebut saja Apple TV dan Disney+. Jangan lupakan NBC Universal dan HBO Max juga ya, yang sebentar lagi akan meramaikan bisnis streaming video dengan jumlah konten yang tak kalah banyak.
sudah menarik sebagian konten miliknya yang masih tayang di Netflix. Tak ketinggalan, NBC Universal juga bakal menarik The Office, serta Warner Media akan menarik Friends untuk ditayangkan di layanan streaming masing-masing. Ted sudah memprediksi hal tersebut akan terjadi. Netflix berharap dengan memproduksi konten orisinal sebanyak-banyaknya sekarang, mereka dapat menyediakan koleksi konten yang sedemikian melimpah di masa depan, hingga para pelanggan tak akan sanggup untuk menonton semuanya. Lagi pula, konten orisinal Netflix merupakan aset perusahaan yang sangat berharga. Semuanya bisa ditonton sampai kapanpun, dan tak akan lapuk atau usang seperti aset fisik. Lalu, haruskah Netflix khawatir dengan utangnya yang terus membengkak? Sebenarnya Netflix tidak berdiam diri. Mereka terus melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan pemasukan. Seiring pertambahan pengguna, Netflix terus menaikkan biaya berlangganan. Biar harga naik, jumlah pengguna baru mereka terus bertambah loh. Pertanda orang-orang mulai percaya dengan layanan dan produk Netflix. Jangan lupakan juga soal konten orisinal buatan mereka. Setelah Netflix punya konten orisinal yang berkualitas, mereka bakal punya kontrol penuh atas properti intelektual konten tersebut. Hak itu bisa mereka gunakan untuk menjual mainan, souvenir, atau bahkan membangun taman bermain sendiri. Bisa jadi, suatu saat bakal ada Netflix Land yang tidak kalah populer dibanding Disneyland. Dan Sarandos Bagus juga juga. mengatakan kalau ia ingin memutar film produksi Netflix di ribuan layar bioskop dalam waktu bersamaan dengan perilisan di platform streaming miliknya. Itu merupakan salah satu strategi juga untuk menambah pemasukan dari tiket bioskop, serta menarik orang lebih banyak lagi untuk berlangganan Netflix. Meski nominal utang Netflix tampak sangat banyak, surat utang yang mereka keluarkan belum akan jatuh tempo dalam waktu dekat, setidaknya sampai 2021 nanti. Netflix pun memprediksi bahwa arus kas perusahaannya akan membaik mulai 2020 mendatang, berkat peningkatan jumlah pengguna, pendapatan, dan margin operasional yang dipercaya bakal terus berkembang. Spend money to make money. Tertarik mengikuti model bisnis yang dilakukan Netflix? Sebab pasal Netflix, saya dengar ni, berita ni. Kata Netflix dah beli kartun Nickelodeon. Tapi saya rasa mereka pinjam saja kartun tu. Saya nak tanya kat cerita mereka. Tapi saya tak tahulah. Netflix tu, mereka buat ke tak buat video. Saya rasa mereka beli kartun-kartun ni, kartun Lighthouse, Avatar, dengan kartun Alien yang Ninja Turtle. Tapi saya tak tahulah mereka nak tayangkan bentuk kartun ke atau live action. Kalau mereka tayangkan dalam bentuk live action, jadi bagus. Jadi bagus kalau mereka tayangkan live action. Tapi saya tertanya, kenapa kartun Passport Seven, katanya kartun Passport Seven pun nak dibeli katanya oleh Netflix. Ya, kalau kartun Netflix beli semua kartun Nickelodeon, lagi bagus. Sebab kartun Nickelodeon ada juga aksesoris dibuat live action seperti Lighthouse dengan Avatar and movie live action yang dibuat. Tapi kalau dibuat versi TV dia lebih bagus live actionnya. Okey, itu saya cakap. Apa pendapat anda tentang Netflix video ni? Kalau suka sila tekan butang subscribe atau lonceng. Tak suka sila komen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.